Halo Sobat Mistis, balik lagi di Bisikan Misteri Official. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang orang yang tiba-tiba kayak mendadak? Tapi ternyata ada harga mengerikan yang harus dibayar. Malam ini gue bakal ceritain kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Tentang seorang pria yang katanya naik ke Gunung Ciremai dan setelah itu hidupnya berubah total. Rumah mewah, mobil baru, sawah hektaran. Tapi bayangin, semua kekayaan itu ternyata harus ditebus dengan nyawa anaknya sendiri. Beneran pesugihan? Atau cuma gosip kampung? Tenang. Gue bakal bongkar semua misterinya malam ini. Jadi, siapin posisi ternyaman kalian, matiin lampu, pasang headset, dan jangan lupa kunci pintu. Karena setelah dengar cerita ini, gue ngajamin, kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Waktu itu gue lagi nongkrong sama temen-temen di warung kopi deket pasar. Warungnya kecil, cuma ada beberapa bangku panjang dan meja kayu yang udah kusam dimakan waktu. Malam itu udaranya dingin, angin semilir bawa aroma tanah basah karena hujan baru reda. Kopi hitam panas di gelas seng langsung ngepul di depan gue. Obrolannya awalnya cuma seputar kerjaan, politik, sama gosip kampung. Sampai akhirnya ada satu topik yang bikin semua orang diem dan merinding. Kalian denger gak soal Pak Darman? Suara Ujang temen gue pelan tapi penuh rasa penasaran. Semua mata langsung nengok ke dia. Katanya dia sekarang kaya raya, rumahnya udah 2 lantai, mobilnya keren, bahkan katanya beli sawah di ujung desa. Gue yang dari tadi nyuruput kopi langsung berhenti. Dalam hati gue mikir, seriusan nih? Soalnya gue tahu persis kehidupan Pak Darman sebelumnya. Dia itu dulu kerjaannya buruh bangunan. Hidupnya ya biasa aja, bahkan cenderung susah. Tiap pagi gue suka lihat dia jalan kaki bawa peralatan kerja, pakai baju lusuh, sandal jepit putus satu. Kalau ada acara kampung dia jarang nongol karena malu gak punya uang. Tapi sekarang baru 2 bulan gue gak ketemu, kabarnya dia udah berubah total. Gak cuma kaya, tapi hidupnya kayak orang yang tiba-tiba dapat jackpot gede. Rumahnya yang dulu cuma rumah kayu reyot, sekarang jadi bangunan megah 2 lantai. Cat temboknya warna putih mengkilap, jendela-jendela kacanya besar. Ada pagar besi tinggi, bahkan di garasinya terparkir mobil baru. Semua orang di kampung pada ngomongin hal ini, tapi gak ada yang berani nanya langsung. Gue sempat mikir positif, mungkin dia dapat warisan dari keluarganya, atau mungkin bisnis online lagi sukses. Tapi anehnya gak ada yang tahu dia kerja apa. Dia gak pernah cerita. Malah katanya dia jarang keluar rumah sejak balik dari Gunung Ciremai. Iya benar, sabung Asep teman gue yang duduk di pojokan. Suaranya agak dikecilin, kayak takut ada yang denger. Gue lihat sendiri kemarin, malam-malam dia keluar rumah jalan ke kebun belakang. Gak bawa senter, gak bawa lampu, cuma jalan sendirian. Mukanya pucet banget dan matanya sumpah kayak ngosong. Gue merinding denger cerita itu. Kebayang suasana malam di kampung yang sepi, cuma ada suara jangkrik sama angin yang lewat bikin dedawanan berisik. Terus lu bayangin ada orang jalan sendirian ke kebun belakang tanpa lampu, mukanya pucet kayak orang kesurupan. Apa gak serem? Tapi lu tahu nggak? Katanya Asep berhenti sebentar, matanya ngelirik kiri kanan buat mastiin gak ada orang lain yang dengar. Katanya dia ngelakuin pesugihan. Begitu kata itu keluar, suasana warung langsung sunyi. Semua orang diam. Gue bisa dengar suara detik jam dinding di warung itu. Gue refleks nengok ke Asep. Serius loh, pesugihan yang buat kayak mendadak itu. Asep ngangguk telan. Iya, ada yang bilang dia naik ke Gunung Ciremai buat ritual. Lu tahu sendiri kan, Ciremai emang terkenal angker.
Banyak tempat keramat di sana. Ada gua Walnet, Sumur 7, sama petilasan Baku Usangkan. Orang-orang bilang kalau punya niat jelek jangan pernah ke sono. Karena di gunung itu banyak yang suka nawarin jalan pintas buat orang rakus. Gue merinding dengar kata-kata itu. Jalan pintas? Maksudnya? Mang Sarbi ngelus jenggotnya. Pesugihan. Lu tahu kan itu? Orang minta kaya tapi bayarannya gak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan biasanya harga itu nyawa orang yang paling dia sayang. Istrinya, anaknya, atau keluarganya sendiri. Gue diem dan rasa tenggorokannya kering. Jadi cerita Asep tuh bukan cuma gosip. Ini beneran ada. Mang Sardi cerita lanjut. Suaranya makin pelan. Biasanya ritualnya gak sembarangan. Harus ke tempat tertentu di gunung. Biasanya malam Jumat Kliwon. Mereka bawa sesajen, kembang 7 macam, kepala kambing, dan kain kafan. Di sana ada penjaganya bukan manusia. Mereka sebutnya Kisah Pajagat. Kalau berani manggil dia, lu bisa dapat apa yang lo mau. Duit, harta, kekuasaan, semua bisa. Tapi ingat, bayarnya nanti. Kalau gak mau bayar, mati lu di tempat. Gue merinding parah. Bayangin, orang jalan sendirian ke puncak gunung malam-malam ketemu sosok gaib buat minta kaya. Gila, itu udah kayak film horor. Tapi ini nyata. Gue tanya lagi, emang bener ada orang kampung sini yang pernah begitu? Mang Sardi ngeliatin gue lama. Terus dia jawab, lu ngomongin Pak Darman ya? Gue langsung kaget. Loh, Mang tahu? Dia ketawa kecil, tapi ketawanya gak enak didengar. Semua orang tua di sini tahu nak. Dari dulu pesugihan itu udah ada. Banyak yang coba, tapi gak banyak yang selamat. Ada yang mati di gunung, ada yang gila, ada yang keluarganya habis satu-satu. Kalau Darman berani, ya tinggal nunggu waktunya aja. Jantung gue berdegup kenceng. Jadi bener Pak Darman ke Gunung Ciremai buat pesugihan. Kalau iya, berarti sekarang dia lagi nunggu bayaran itu diambil. Dan kalau bener bayarnya nyawa orang terdekat, berarti anaknya. Gue ingat Arif, anak Pak Darman yang udah lama gak kelihatan. Perasaan gue langsung gak enak. Gue pamit sama Mang Sardi, tapi kata-kata terakhirnya bikin gue gak bisa berhenti mikir. Ingat nak, kalau lu lewat depan rumahnya, jangan pernah nengok ke dalam kalau dipanggil. Apapun yang terjadi. Malamnya gue gak tenang. Gue duduk di teras rumah, ngerokok buat tenangin pikiran. Jam udah nunjukin 11:30 malam. Angin malam bikin daun pisang di belakang rumah bunyi gesek-gesek. Gue berusaha gak mikirin apa-apa, tapi tiba-tiba gue dengar suara ketukan. Pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Gue langsung nengok ke arah jalan. Sepi. Gue kira suara dari rumah tetangga. Tapi beberapa detik kemudian gue dengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Gue mulai deg-degan. Gue berdiri, jalan pelan ke arah pagar. Dari situ gue bisa lihat ujung gang. Dan sumpah, gue lihat ada orang lagi berdiri. Tinggi, kurus, pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang nutupin muka. Gue kaget bukan main. Orang itu gak gerak, cuma diam sambil ngadep ke arah rumah Pak Darman. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Gue gak bisa lihat mukanya, tapi gue tahu dia bukan orang biasa. Karena begitu gue coba teriak manggil, dia hilang gitu aja. Besoknya kampung gue geger. Gue baru keluar rumah, tiba-tiba dengar suara orang teriak-teriak dari ujung jalan. Gue lari ke sana, dan ternyata orang-orang lagi ngumpul di depan rumah Pak Darman. Gue nyelip di antar kerumunan, dan apa yang gue lihat bikin napas gue sesek. Di teras rumah Pak Darman ada tikar digelar. Di atasnya ada tubuh kecil terbaring kaku ditutup kain putih. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Itu Arif, anak Pak Darman yang udah lama gak kelihatan. Wajah orang-orang pucat semua. Ada yang bisik-bisik, ada yang nutup mulut sambil nahan nangis. Katanya sakit mendadak, gak sempat dibawa ke dokter. Bisik seorang ibu di sebelah gue. Gue cuma diem tapi jantung gue berdegup kencang. Sakit mendadak, gak sempat dibawa ke dokter. Itu gak masuk akal. Gue jadi ingat kata-kata Mang Sardi. Bayarannya nyawa orang terdekat. Pak Darman duduk di pojokan diem aja. Mukanya pucat, matanya kosong, kayak orang gak punya jiwa. Orang-orang coba hibur dia,
Tapi dia nggak nangis sama sekali. Justru bibirnya kayak nyunggingin senyum tipis. Senyum yang bikin gue ngerasa ada yang nggak beres. Pemakaman berlangsung cepat. Semua orang ikut nganterin Arif ke kuburan. Gue ikut juga. Tapi sepanjang jalan gue ngerasa suasananya aneh. Angin dingin banget. Padahal matahari terik. Gue nengok Pak Darman dan gue ngeliat dia jalan pelan tanpa ekspresi sambil bawa bunga. Tapi entah kenapa gue ngeliat bayangan di belakang dia. Bayangan besar, hitam, bentuknya kayak hewan tapi berdiri tegak. Gue kedipin mata, bayangan itu hilang. Abis pemakaman gue balik bareng beberapa orang. Tapi malamnya gue gak bisa tidur lagi. Ada perasaan gak enak yang bikin gue harus keluar rumah. Gue jalan pelan ke arah rumah Pak Darman. Lampunya mati semua. Sepi banget. Tapi waktu gue sedang berdiri di depan pagarnya, gue dengar sesuatu. Suara ketukan. Pelan, serak dan bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue neken napas, coba dengar baik-baik. Ketawanya makin jelas kayak dari dalam rumah. Gue beraniin diri buat ngentik lepas selang pagar. Dan sumpah, gue ngelihat benar-benar gak akan gue lupain seumur hidup. Di ruang tamu ada Pak Darman duduk di lantai. Di depannya ada tikar, di atas tikar ada sesajen. Kembang, kemenyan yang masih ngebul dan kepala kambing yang udah keputung. Matanya melotot, darahnya netes ke tikar. Dan Pak Darman ketawa kecil sambil megang kalung kecil yang pernah gue lihat waktu itu. Tapi yang bikin gue pengen kabur bukan itu. Di belakang Pak Darman ada sosok tinggi gede. Badannya hitam legam kayak areng. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Sosok itu berdiri bungkuk, tapi kepalanya hampir nyentuh atap. Tangannya panjang banget, kukunya runcing. Dia jongkok pelan di belakang Pak Darman, kayak lagi ngawasin dia. Gue gak bisa gerak, gue cuma berdiri kaku. Mulut gue mau teriak tapi gak bisa. Sosok itu tiba-tiba kan nengok arah gue. Matanya yang merah kayak bara api ngeluk ke mata gue. Dia langsung lari sekenceng-kencengnya. Gue gak peduli lagi sama apapun. Nafas gue ngos-ngosan, jantung gue mau cupar rasanya. Itu tadi kisah tentang pria yang kaya mendadak setelah pulang dari Gunung Ciremai dan harus bayar dengan nyawa anaknya sendiri. Serem banget ya. Menurut kalian ini beneran karena pesugihan atau kebetulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen banget baca teori kalian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa kasih like biar gue makin semangat bawain kisah-kisah horor lainnya. Share juga ke teman kalian yang suka hal mistis, biar mereka ikut merinding bareng kita. Dan pastinya subscribe channel Bisikan Misteri Official, karena setiap minggunya gue bakal bawain cerita horor terbaru yang bikin kalian gak bisa tidur nyenyak. Ingat, dunia ini gak cuma milik kita. Sampai ketemu di cerita misi selanjutnya. Selamat malam. Dan jangan pernah buka pintu kalau ada yang ketok. Siapa tahu itu bukan manusia.